Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana kali ini kita akan membahas suatu topik yang juga amat berkaitan dengan dunia bisnis maupun dunia edukasi. Topik yang kita maksud yaitu tentang pemimpin. Manakala kita berbicara tentang pemimpin ini, maka yang ada di dalam benak pikiran kita yaitu tentang individu yang memiliki suatu kemampuan untuk memimpin dan juga mengarahkan orang lain dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, kalau kita berbicara lebih jauh tentang leader ataupun pemimpin ini, maka sejatinya seorang leader ataupun pemimpin memiliki tugas yang teramat berat, dan di antara tugas-tugas dari seorang leader ataupun pemimpin dimaksud yaitu yang pertama, seorang leader memiliki tugas untuk menginspirasi dan juga memotivasi kepada para anggota timnya. Kemudian tugas yang kedua dari seorang leader atau pemimpin yaitu dia harus memastikan bahwa tim yang dipimpinnya memiliki dukungan dan juga seperangkat alat-alat yang dibutuhkan untuk ketercapaian tujuan yang ingin dicapai. Dan tugas yang ketiga dari seorang leader yaitu bahwa seorang leader haruslah memiliki visi dan misi serta mengerti tentang bagaimana cara untuk mewujudkan visi dan misi termaksud. Itu adalah beberapa tugas yang memang sangat berat yang harus diemban oleh seorang leader ataupun pemimpin. Dan manakala kita menelaah lebih dalam lagi tentang pemimpin ini, tentang leader ini, tentunya seorang leader ataupun pemimpin harus memenuhi beberapa karakteristik tertentu. Di antara karakteristik-karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang leader ataupun pemimpin yaitu yang pertama, dia harus memiliki tujuan yang jelas. Mengapa seorang pemimpin harus memiliki tujuan yang jelas? Ini dikarenakan bahwa seorang leader yang memiliki visi ataupun tujuan yang jelas akan dapat menginspirasi tim yang dipimpinnya untuk bekerja lebih efisien dan juga lebih fokus dalam mencapai tujuan bersama. Seorang leader ataupun pemimpin yang memiliki tujuan yang jelas tentu juga akan dapat memberikan arahan-arahan yang paling tepat di dalam mengambil suatu keputusan.
sehingga dengan demikian akan memudahkan tim yang dipimpinnya dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Dan ketika tim itu berada pada situasi yang mungkin saja kurang kondusif, maka seorang leader, seorang pemimpin yang jelas tujuannya, tentu akan dapat menciptakan suatu stabilitas serta memberikan kepercayaan yang tinggi kepada tim yang dipimpinnya. Ini adalah karakteristik pemimpin yang pertama. Kemudian seorang leader, seorang pemimpin itu juga harus memiliki karakteristik yang berkaitan dengan aspek introspektif. Dengan memahami diri sendiri, maka seorang leader ataupun pemimpin tentunya akan dapat memperbaiki kualitas kepemimpinannya serta sekaligus akan memberikan arahan-arahan yang lebih jelas kepada seluruh anggota tim yang dipimpinnya. Dan seorang leader, seorang pemimpin yang introspektif tentunya juga akan menjadi contoh nyata bagi seluruh anggota tim yang ada, yang pada akhirnya semua anggota tim juga akan secara sukarela akan memperbaiki, akan menyempurnakan kualitas diri mereka sehingga mereka akan mampu bekerja secara lebih produktif. Kemudian karakteristik yang ketiga dari seorang leader yaitu bahwa seorang leader harus mampu untuk memotivasi baik dirinya sendiri maupun semua anggota tim yang dipimpinnya. Seorang leader yang memiliki kompetensi tinggi, utamanya kompetensi di dalam memotivasi dirinya maupun anggota timnya, tentu akan mampu memanfaatkan, mampu menjalankan berbagai strategi guna memotivasi seluruh tim yang dipimpinnya. Seperti halnya dengan memberikan penghargaan, atau bisa pula dengan memberikan kesempatan timnya untuk terus berkembang, atau juga bisa dilakukan dengan memberikan feedback positif sekaligus konstruktif. Nah, selanjutnya karakteristik yang juga harus terpenuhi bagi seorang leader yaitu bahwa dia harus memiliki sifat kreatif. Di dalam suatu lingkungan, utamanya lingkungan bisnis ataupun lingkungan organisasi, kita tahu bahwa di dalam lingkungan tersebut perubahan maupun kompetitif itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, seorang leader yang kreatif tentu akan dapat mengembangkan berbagai ide maupun solusi-solusi inovatif guna mengatasi berbagai persoalan yang bisa muncul kapan saja. Dengan menciptakan suatu strategi yang inovatif sekaligus dapat diterapkan, maka seorang leader yang kreatif tadi tentunya akan juga mampu untuk membawa suatu organisasi, suatu perusahaan
ke arah yang lebih baik sekaligus progresif. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu bahwa seorang leader haruslah mengerti betul tentang bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kita tahu bahwa seorang leader itu dituntut untuk memiliki kemampuan di dalam menguraikan, di dalam membagikan berbagai strategi yang jelas sekaligus terukur kepada seluruh timnya, yang mana ini diupayakan agar seluruh timnya juga akan memahami tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi ataupun perusahaan, sehingga pada saatnya nanti seluruh anggota tim akan mampu secara sukarela untuk melaksanakan tugas-tugas mereka secara lebih baik. Dengan demikian, pada titik tertentu nanti semua anggota tim juga akan dapat mengerti dan memahami betul tentang prioritas-prioritas tugas yang diembankan kepada masing-masing anggota tim. Dan seorang leader, seorang pemimpin yang mengerti betul tentang cara untuk mencapai tujuan, itu tentunya akan dapat memperkirakan tentang munculnya berbagai resiko ataupun hambatan-hambatan yang mungkin saja itu akan terjadi pada masa-masa mendatang. Dan dalam rangka menghadapi berbagai resiko tersebut, maka seorang leader juga harus mengambil langkah yang paling tepat guna memastikan keberhasilan dari seluruh anggota tim. Nah, itu tadi beberapa karakteristik yang harus dimengerti, harus dipahami oleh seorang leader ataupun pemimpin. Nah, karena kita berbicara dalam lingkup bisnis ataupun edukasi, maka tentunya kita pun perlu mengenal beberapa jenis pemimpin yang ada di dalam suatu organisasi, khususnya perusahaan. Di dalam suatu organisasi, khususnya perusahaan ini, ada beberapa jenis pemimpin, di mana di antara jenis-jenis pemimpin di dalam organisasi ataupun perusahaan tersebut, yang pertama ada pemimpin yang dinamakan dengan direktur. Di dalam praktiknya, suatu perusahaan itu bisa memiliki beberapa direktur sekaligus. Ini biasanya beberapa direktur sekaligus itu disebut dengan dewan direksi. Tugas dan juga tanggung jawab seorang direktur ini adalah dia harus melakukan pengawasan sekaligus memimpin bidang-bidang tertentu di dalam suatu perusahaan. Pada umumnya perusahaan yang memiliki banyak direktur adalah perusahaan-perusahaan yang telah tergolong besar. Di perusahaan-perusahaan besar tersebut, umumnya ada beberapa direktur, di antaranya adalah direktur utama, kemudian ada direktur teknik, kemudian ada direktur sumber daya manusia,
kemudian ada direktur bidang keuangan, dan sebagainya. Ini adalah pemimpin dengan sebutan direktur. Kemudian ada lagi jenis pemimpin yang disebut dengan manajer. Kalau kita berbicara tentang jabatan manajer, maka manajer ini merupakan suatu jabatan yang posisinya membawahi para karyawan, akan tetapi di samping membawahi para karyawan, manajer juga sekaligus menjadi bawahan dari para eksekutif perusahaan. Karena itulah manajer memiliki peran yang sangat penting di dalam pengawasan karyawan dan juga bagaimana dia melaporkan segala tanggung jawab dan tugasnya kepada pejabat eksekutif perusahaan. Itu adalah manajer. Kemudian ada lagi pemimpin di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, itu yang disebut dengan CEO. CEO, Chief Executive Officer, memiliki tugas dan juga tanggung jawab layaknya direktur utama. Baik itu direktur utama maupun CEO, Chief Executive Officer, merupakan jabatan tertinggi yang ada di dalam suatu perusahaan. Chief Executive Officer biasanya ditunjuk oleh para pemegang saham. Di dalam perusahaan-perusahaan besar, CEO, Chief Executive Officer ini lebih banyak fokus untuk mengambil berbagai keputusan-keputusan yang sifatnya strategis dan dalam skala yang besar. Ini adalah CEO. Kemudian ada lagi jabatan yang disebut dengan chairman. Chairman ini merupakan suatu pemimpin dari dewan direksi. Chairman itu memiliki tanggung jawab yang tidak memiliki hubungan dengan aktivitas bisnis sehari-hari. Chairman ini memiliki tugas yang cukup banyak, di antaranya yaitu bahwa chairman ini merupakan representasi dari para investor. Kemudian yang kedua, chairman itu di dalam tugasnya juga harus melakukan penunjukan maupun penggantian pejabat-pejabat tinggi di suatu perusahaan. Selain itu, seorang chairman itu juga harus merumuskan tujuan-tujuan jangka panjang yang harus diraih oleh suatu perusahaan. Kemudian tugas berikutnya dari seorang chairman yaitu dia juga harus memonitor stabilitas perusahaan, dan juga seorang chairman perlu untuk melakukan penilaian performa finansial dari suatu perusahaan. Itu adalah chairman. Kemudian ada lagi jabatan yang disebut dengan komisaris. Kita tahu bahwa di dalam suatu perusahaan ada beberapa di antara perusahaan-perusahaan tersebut memiliki beberapa komisaris, yang mana beberapa komisaris ini merupakan perwakilan dari para pemegang saham. Dan mereka ini sering disebut dengan dewan komisaris.
Kehadiran Dewan Komisaris ini memiliki fungsi dalam rangka melakukan pengawasan operasionalisasi suatu perusahaan. Komisaris ini biasanya tidak akan terlibat di dalam aktivitas bisnis harian yang sedang berjalan di suatu perusahaan. Akan tetapi, peran dan tugas utamanya dalam aspek pengawasan itu melekat sekali pada jabatan ini. Komisaris juga memiliki kewenangan untuk meminta dilakukannya penggantian direktur ketika dinilai direktur ada yang tidak mampu menjalankan perusahaan atau tanggung jawabnya secara baik. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang leader ataupun pemimpin utamanya di dalam suatu perusahaan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat yang besar bagi kita semua dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema-tema yang berkaitan dengan dunia bisnis maupun edukasi pada sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, kemudian komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.